Kisah para Rasul. Kisah para Rasul ditulis oleh siapa? Coba kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dalam bukuku yang pertama, artinya ini adalah buku yang kedua. Buku yang pertama adalah Injil Lukas. Lukas bukan salah satu dari ke-12 rasul. Bukan, dia bukan. Lalu dia siapa? Lukas, dia adalah seorang tabib. Dia adalah seorang tabib, dokter, yang mengikuti perjalanan Rasul Paulus. Kalau Bapak Ibu membaca kisah para rasul, Bapak Ibu akan menemukan di situ Lukas hadir bersama-sama dengan Paulus. Injil Lukas adalah kitab pertama atau disebut juga buku pertama yang dia tulis. Kisah para rasul adalah buku yang kedua. Kita punya 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kisah para rasul, keempat Injil itu disebut sebagai Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya keempat Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus. Sedangkan kisah para rasul berbicara lebih banyak tentang Roh Kudus. Jadi kisah para rasul disebut juga sebagai Injil Roh Kudus. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Nah, di dalam Injil Lukas, kalau kita lihat di ayat yang paling belakang, saya akan bacakan di perikop yang paling terakhir dari Injil Lukas. Lukas mencatat begini: lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat di surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Injil Lukas ditutup dengan Yesus terangkat ke surga, dan pada saat itu ditulis begini. Coba kita lihat sekali lagi ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Di sini ada sebuah misteri yang sangat amat dalam. Yesus terangkat ke surga dalam posisi sedang apa? Memberkati. Artinya apa? Dia meninggalkan para rasul dengan berkat yang tak berkesudahan. Berkat itu sampai dia naik ke surga. Nah, sekarang di dalam kisah para rasul ini Lukas bercerita begini: sampai pada hari ia terangkat, ayat kedua, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari. 40 hari sekali lagi dihitung dari mana? Dihitung dari hari pertama Yesus bangkit. Hari pertama Yesus bangkit sampai kemarin hari kenaikannya adalah 40 hari. Dari kenaikannya sampai Pentakosta ditambah 10 hari. Penta artinya 50. Pentakosta artinya hari ke-50 dari hari pertama Yesus bangkit.
Pentakosta. Nah, sekarang kita masuk dalam satu situasi. Situasi apa? Menantikan Pentakosta selama berapa lama? 9 hari. 9 hari sampai Sabtu depan. Lalu kemudian di hari Minggu adalah hari turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau saya mengatakan kita berdoa menantikan turunnya Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus belum turun. Mohon dipahami. Kalau kita merayakan Natal setiap tahun, bukan berarti Yesus lahir setiap tahun. Bukan. Tetapi kita mengenangkan misteri itu. Sekaligus juga untuk memperbaharui iman kita. Kita menantikan Pentakosta, turunnya Roh Kudus sekali lagi untuk memperbaharui Anda dan saya. Tanpa Roh Kudus, Anda dan saya tidak dapat menjadi seorang Kristiani. Tanpa Roh Kudus, Anda dan saya tidak dapat menjadi anak-anak Allah. Tanpa Roh Kudus, Anda dan saya tidak memiliki penolong. Bapak Ibu, mungkin orang Katolik kalau berbicara tentang penolong, mereka selalu berbicara tentang Bunda Maria. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Bunda Maria yang juga adalah seorang pendoa bagi kita, tetapi Yesus sendiri katakan, sebelum dia menderita sengsara, dia berkata begini di dalam Injil Yohanes, "Aku akan mengirimkan kepada kamu seorang penolong yang lain." Pertanyaannya, penolong yang pertama siapa? Penolong yang pertama adalah Yesus sendiri. Roh Kudus adalah Yesus sendiri katakan bahwa dia adalah penolong yang satu lagi. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Yesus yang unlimited. Yesus yang tanpa batas. Kenapa? Yesus yang hadir melalui rohnya di dalam setiap kita. Jadi, perjanjian lama tidak mengenal Roh Kudus tinggal di dalam hati manusia sebagai pribadi. Tetapi di dalam perjanjian baru, tepatnya pada saat Pentakosta, baru Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya secara pribadi. Roh Kudus di dalam hati Anda dan saya adalah seperti Yesus di dalam perahu bersama para murid. Minggu lalu kita berbicara tentang Yesus di dalam perahu. Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya seperti Yesus di dalam perahu bersama dengan para murid. Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita secara full, penuh, karena dia adalah roh. Di ayat keempat, pada suatu hari ketika ia makan, siapa yang makan? Yesus. Yesus yang makan bersama-sama dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit. Kenapa dalam kisah sesudah kebangkitan Yesus selalu, Alkitab selalu mencatat Yesus makan? Begini, hantu, iblis, atau roh tidak bisa makan. Tetapi Yesus yang bangkit, dia dapat menembus tembok, tetapi dia juga punya daging. Dia juga bisa makan. Jadi, Yesus yang bangkit adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus disalib di mana? Di Yerusalem. Sesudah itu dia menampakkan diri di mana? Di Yerusalem.
Dan dia berpesan kepada mereka jangan meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa pada hari Pentakosta Roh Kudus turun di Yerusalem? Karena di Yerusalem ada bait Allah. Anda dan saya akan menjadi bait Allah yang sesungguhnya, yang rohani. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Dan orang yang datang kepada Yohanes dan memberikan diri dibaptis, mereka kemudian menerima Yesus, dan mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan air itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan Roh Kudus tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Yesus satu-satunya yang membaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus adalah kuasa Allah. Kenapa tanpa Roh Kudus Anda dan saya tidak dapat melakukan pekerjaan Allah? Karena tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa, orang tidak dapat hanya berjalan bersama dengan Yesus dan kemudian menyingkirkan Roh Kudus. Orang tidak dapat melakukan pekerjaan pelayanan tetapi menyingkirkan peran Roh Kudus. Jadinya pekerjaan pelayanan itu akan menjadi pekerjaan sosial. Dan ini banyak terjadi di dalam gereja-gereja dan komunitas-komunitas. Mereka melakukan pelayanan tetapi menyampingkan peran Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa tidak terdapat keselamatan jiwa. Artinya Anda tidak dapat merebut jiwa tanpa peran Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, tanpa Roh Kudus Anda dan saya tidak dapat menjadi saksi. Kenapa? Yesus katakan, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu, Dia akan bersaksi tentang aku. Bapak Ibu yang memberikan kesaksian, Bapak Ibu harus dibawa bimbingan dan otoritas Roh Kudus. Kenapa? Karena setiap kesaksian berbicara tentang pewartaan Yesus. Kalau Anda bersaksi, bercerita tanpa dibawa bimbingan tuntunan otoritas Roh Kudus, Anda bercerita memuliakan diri Anda. Karena Roh Kudus yang bersaksi dan kesaksiannya itu pasti terhadap satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu, apa kalimat terakhir yang diucapkan Yesus sebelum dia terangkat ke surga? Kalimat yang terakhir yang dicatat di dalam Alkitab yang Anda dan saya baca adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Sesudah kalimat itu adalah kalimat terakhir
Yesus terangkat ke surga. Jadi, kalimat terakhir yang Yesus ucapkan adalah tentang Roh Kudus. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu, mungkin yang sudah lama di dalam komunitas ini merasa kenapa setiap tahun saya berbicara tentang ini, tetapi saya melihat banyak peserta baru di sini. Perbincangan tentang Roh Kudus tetap sesuatu yang baru, bahkan asing bagi banyak orang. Jadi, bagi yang sudah pernah mendengar, sabar mendengarkan sekali lagi. Yesus yang terangkat ke surga, yang kamu lihat, dia akan datang kembali dengan cara yang sama pada akhir zaman. Jadi Yesus yang terangkat ke surga itu pada kedatangannya kedua nanti sama seperti itu, dan mata semua orang, Alkitab mencatat begini, pada hari kedatangan yang kedua mata semua orang akan menatap ke langit dan melihat dia, sama seperti pada saat dia naik ke surga. Nah, ada satu masa Alkitab mencatat Yesus terangkat ke surga sampai turunnya Roh Kudus. Artinya selama 9 hari ini Yesus tidak meninggalkan kekosongan. Dia meninggalkan para malaikat. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Yesus mengutus malaikatnya untuk mendampingi para muridnya selama 9 hari kekosongan itu. Oke. Ayat ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Apa artinya seperjalanan sabat? Seperjalanan sabat artinya ada sebuah jarak yang ditentukan dalam hukum Yahudi yang boleh dilakukan. Contoh, pada hari Sabat Anda hanya boleh berjalan dari rumah saya ini ke Mall Kelapa Gading. Itu adalah perjalanan yang paling jauh. Melampaui itu Anda melanggar Sabat. Jadi seperjalanan sabat artinya sebuah jarak yang diizinkan untuk dilakukan perjalanannya. Anda tidak boleh berjalan melampaui itu. Kalau Anda berjalan melampaui itu berarti Anda termasuk bekerja. Kalau Anda bekerja berarti Anda melanggar sabat. Berarti Anda kecapean, Anda melanggar sabat. Nah, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka tiba di kota, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka segera naik ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Di mana itu ruang atas? Ruang atas juga sama dengan ruang yang dipakai Yesus pada malam perjamuan terakhir. Apakah Bapak Ibu yang pernah ke Yerusalem bisa memberikan klarifikasi ini? Saya sendiri belum pernah pergi. Ruang atas itu tempat Yesus bersama dengan para murid melakukan malam perjamuan terakhir. Dan sekarang mereka kembali ke ruang atas itu, mereka mengisolasi diri, naik ke ruang atas. Tempat mereka menumpang, mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus,
Andreas, Filipus, dan Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Total ada berapa orang Bapak Ibu? 11. Yang satu kemana? Yudas sudah bunuh diri. Yudas yang di sini bukan Yudas Iskariot. Ini adalah Yudas bin Yakobus. Oke. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam, bukan dalam gosip, bukan dalam ngobrol, tetapi dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Artinya apa? Di ruang atas itu bukan hanya ada 11 rasul, tetapi ada juga perempuan-perempuan. Banyak foto-foto tentang turunnya Roh Kudus itu hanya ada satu perempuan, yaitu Bunda Maria duduk di tengah. Mungkin nanti bisa diganti, karena ada beberapa perempuan di ruang atas itu. Malah pertama tercatat adalah dengan beberapa perempuan. Barangkali di situ ada Maria Magdalena dan sebagainya, serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, saya mau tunjukkan sesuatu sekarang. Judul kita pada malam hari ini adalah naik ke ruang atas. Naik ke ruang atas. Naik atau atas selalu melambangkan tempat untuk berjumpa dengan Allah. Yesus berdoa semalam-malaman di Bukit Zaitun. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Musa, oke. Bagaimana persiapan Musa menyambut ke-10 firman Allah? Coba Malin tayangkan. Atau saya bacakan. Begini. Di dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 27 dan 28, hanya 2 ayat ini. Ini berbicara tentang Musa ketika dia naik ke atas gunung apa? Sinai. Untuk persiapan menyambut 10 perintah Allah. Apa yang Musa lakukan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di situ bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Silakan dimatikan layarnya. Musa hanya untuk menerima 10 firman, bukan menerima Roh Kudus. Tetapi hanya untuk menerima 10 firman, Musa naik ke atas gunung Sinai. Dia mempersiapkan diri berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan roti dan tidak minum air. Musa. Kenapa Tuhan katakan Musa adalah orang yang paling lembut hatinya? Dia berpuasa 40 hari, bayangkan, dan 40 malam tidak makan roti dan tidak minum air. Demi apa? Mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Lagi, Bapak Ibu, kita sekarang memasuki hari pertama untuk
mempersiapkan diri kita menyambut Roh Kudus. Oke, saya tidak katakan Roh Kudus datang kepada kita. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Tetapi saya katakan, kita mempersiapkan diri 9 hari untuk menyambut Roh Kudus mengurapi Anda dan saya sekali lagi secara baru. Setuju? Mengurapi sekali lagi secara baru. Memenuhi Anda dan saya lagi sekali lagi secara baru. Roh Kudus itu dari namanya, Dia adalah Sang Kudus. Bapak Ibu, banyak orang berdoa meminta sesuatu dari Allah, tetapi dia tidak memiliki level kekudusan untuk siap menerima sesuatu yang datang dari Allah. Saya ingin mohon kesembuhan, saya ingin mohon pemulihan, saya ingin minta calon istri yang baik, calon suami dan sebagainya, tetapi mereka tidak tahu segala sesuatu yang datang atau diberikan oleh Allah adalah kudus. Kalau Anda dan saya tidak memiliki tingkat atau level kekudusan, Anda tidak dapat menerima apapun yang datang dari Allah. Bahkan harta kita datang dari Allah, bukan? Harta yang kita miliki datang dari Allah. Roh Kudus itu kudus. Untuk menyambutnya, Anda dan saya harus menguduskan diri. Setuju? Ada beberapa yang kurang setuju, karena merasa menguduskan diri itu sesuatu yang sulit. Tanpa kekudusan, tidak ada orang yang dapat melihat Allah. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4, saya akan bacakan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak terlibat dalam penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Hanya orang yang menguduskan dirinya. Ada dua ayat di dalam 1 Petrus bab 1 ayat 15 dan 16. Bunyinya begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, Allah, yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah itu kudus. Untuk bersatu dengan Allah, kita harus memiliki suatu level tingkat kekudusan yang dikehendaki oleh Allah. Allah kudus. Anda dituntut memiliki suatu tingkat level kekudusan agar Anda dapat bersatu dengan Dia, atau yang tadi saya katakan itu, menerima segala sesuatu yang berasal daripada Dia. Kenapa? Semua yang berasal dari Allah itu kudus. Harta, suami, istri, dan sebagainya. Tanpa kekudusan, banyak orang begini, dia ingin meminta suami, tetapi dia tidak mau menguduskan dirinya. Yang Anda dapatkan bukan suami yang berasal dari Tuhan. Kenapa? Semua yang berasal dari Tuhan itu kudus. Anda harus memiliki satu level tingkat kekudusan untuk dapat menerima pemberian
Allah, apalagi menerima Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal. Bapak Ibu, kekudusan bukan suatu karunia. Saya ulangi, kekudusan bukan suatu karunia. Jadi jangan meminta karunia kekudusan dari Allah. Kekudusan bukan sebuah karunia yang Anda berdoa memohon kekudusan dari Allah. Bukan. Sekali lagi bukan. Kekudusan datang karena kesetiaan dan kesediaan dan disiplin kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Mati terhadap daging. Kalau Anda tidak setia, tidak bersedia, dan tidak menjalani kehidupan yang penuh dengan disiplin, kekudusan tidak akan datang cuma-cuma. Karena kekudusan itu bukan karunia. Iman adalah karunia, tercatat di dalam surat Paulus. Karunia iman, karunia kesembuhan, karunia melakukan mukjizat. Kekudusan bukan. Kekudusan dihasilkan oleh dalam diri Anda. Anda yang membiarkan diri Anda dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, mati terhadap daging, sehingga Anda memiliki sebuah tingkat atau level kekudusan yang dikehendaki Allah. Oke. Saya mau memberikan 3 poin pada malam hari ini. Apa yang kita lakukan di ruang atas? Apa yang kita lakukan di ruang atas? Pertama yang kita lakukan di ruang atas adalah berdoa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Di ruang atas, anggap 9 hari ini kita masuk ke atas, ke ruang atas. Kita naik ke ruang atas. Di ruang atas yang kita lakukan berdoa. Yang kedua adalah memisahkan diri dari dunia. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota itu banyak orang, mereka memisahkan diri dari dunia. Naiklah mereka ke ruang atas. Yang ketiga, apa yang kita lakukan di ruang atas? Menguduskan diri kita, mematikan kedagingan kita. Berdoa, memisahkan diri dari dunia, menguduskan diri kita selama 9 hari untuk menyambut Pentakosta di hari ke-10.